Lahir pada 27 September 1901 di Hinghua, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta Metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam 5 tahun dan 2 bulan, dia menekuni 3 jurusan akademik, Sarjana Sains, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, Jonsung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup Jonsung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia. Jonsung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, Jonsung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat diraihnya, Jonsung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari, ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijazahnya, medali, dan semua sertifikat, dan membuangnya ke samudra. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijazah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya. Seperti halnya Rasul Paulus, Jonsung mungkin berkata, "Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus." Filipi 3 ayat 7. 1927 sampai 1934, keliling Cina untuk memberitakan Injil. 1935, memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 1939, datang ke Indonesia untuk berkhotbah. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC. Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan. Tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar. Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan, banyak berdoa, sangat rajin, dan semangatnya saat berkhotbah sangat luar biasa, seperti mercusuar yang menyala terang. Julukan Jonsung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina, John Wesley dari Cina, si penghancur es, atau utusan pembaharuan. Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari Jonsung adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Mr. Bunmark menceritakan tentang Jonsung. Dia bicara sedikit, khotbah banyak, dan berdoa paling banyak.